Untuk sesi pembelajaran 2 kali ini kita akan membahas tentang bunga majemuk. Sebelumnya pada pertemuan atau pembelajaran sesi pertama kita sudah membahas bunga tunggal beserta contoh-contoh kasus dan penyelesaiannya. Oke, terlebih dahulu kita akan melihat perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, bunga tunggal dan bunga majemuk. Sebelum kita ke bunga majemuk ya, kita lihat perbedaannya dulu. Bunga tunggal ya, di sini dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periode. Artinya modal awalnya itu sama. Kemudian kalau bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang dibungakan setiap periode. Artinya setiap periode itu akan mengalami penambahan modal bunga awal. Sehingga modal awalnya itu akan berubah-berubah setiap periode. Kemudian bunga setiap periode itu sama. Artinya periode pertama, kedua, dan seterusnya itu mendapatkan bunga yang sama kalau kita menggunakan bunga tunggal. Nah, kalau bunga majemuk, bunga setiap periode itu berbeda. Karena apa? Karena dipengaruhi dari modal awal yang berbeda. Kalau bunga tunggal, modalnya itu akan sama, kemudian bunganya juga tetap per periode. Nah, kalau bunga majemuk, modal awalnya dengan modal tunggal itu sama, namun nanti setiap periode itu akan dibungakan. Sehingga mengakibatkan bunga setiap periode itu berbeda kalau dibandingkan dengan bunga tunggal. Nah, sekarang untuk menghitung ya modal akhir dengan sistem bunga majemuk, kita bisa menggunakan rumus di sini. MN ya itu sama dengan M0 buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Oke, MN adalah modal akhir selama N periode. Kemudian F0 adalah modal awal. N adalah banyaknya periode atau jangka waktu. Kemudian I adalah suku bunga dalam persen. Jadi di sini keterangannya sama ya dengan bunga tunggal, hanya saja membedakan adalah bentuk rumusnya. Nah, I suku bunga ini ya ada dalam contoh soal ya. Ada yang menjelaskan per tahun, ada yang menjelaskan per bulan atau per semester juga. Jadi tergantung dari contoh soalnya. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa contoh terkait dengan bunga majemuk. Contoh yang pertama. Vika menyimpan uangnya di bank sebesar 1 juta rupiah dengan besar bunga majemuk 2% per tahun. Jika perhitungan bunga dilakukan tiap tahun, maka analisis besar tabungan akhirnya setelah tabungannya berjalan 2 tahun. Jadi perbedaan soal antara bunga tunggal dan bunga majemuk yaitu pada soal nanti akan diberikan atau penjelasan jenis bunga yang digunakan. Misalnya kasus ini jenis bunga yang digunakan adalah bunga majemuk. Baik, kita akan mendaftarkan hal-hal yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama diketahui di sini adalah modal awal atau M0-nya itu sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian di sini I atau suku bunganya sudah jelas di sini adalah 2%, itu sama dengan 2/100. Bentuk pecahan kita akan ubah menjadi bentuk desimal 0,02. Kemudian diketahui di sini juga ada N atau periodenya di sini adalah 2 tahun. Jadi yang ditanyakan pada kasus ini adalah ya besar tabungan akhir Vika setelah 2 tahun atau M2. Oke, kita akan menyelesaikannya dengan konsep MN bunga majemuk, yaitu MN sama dengan M0 buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N.
Sekarang kita ganti N-nya dengan 2, kemudian I-nya dan M0-nya dengan yang diketahui. Mn kita ganti dengan M2 sama dengan M0 buka kurung 1 plus I tutup kurung N pangkat N, yaitu N-nya kita ganti dengan 2. Sekarang kita mendaftarkan M0-nya dan I. M2 sama dengan M0 adalah 1 juta buka kurung, satunya tetap, plus I-nya adalah 0,02 tutup kurung pangkat 2. Sekarang kita selesaikan di dalam kurung dulu. Mn sama dengan 1 juta buka kurung 1 plus 0,02 itu adalah 1,02 tutup kurung pangkat 2. Sekarang kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Oke, M2 sama dengan 1 juta buka kurung 1,02 kita pangkatkan 2 itu adalah 1,0404. Jadi M2 sama dengan 1 juta kita kalikan dengan 1,0404 itu menghasilkan 1.040.400 rupiah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah besar tabungan Vika setelah 2 tahun dengan bunga majemuk adalah 1.040.400 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas contoh nomor 2. Budi menginvestasikan uangnya sebesar 1 juta rupiah dengan suku bunga majemuk. Perhitungan bunga dilakukan setiap tahun. Setelah 2 tahun uangnya menjadi 1.040.400 rupiah. Berapakah besar suku bunga yang berlaku? Sebelumnya kita akan mendaftarkan hal-hal yang diketahui pada soal di atas. Yang pertama di sini diketahui adalah M0 atau bunga atau modal awal yang diinvestasikan Budi yaitu 1 juta rupiah. Kemudian N-nya di sini 2 tahun karena di sini setelah 2 tahun artinya periode Budi menginvestasikan uangnya adalah 2 tahun. Kemudian di sini ada M2. Oke, M2 artinya apa? Modal Budi setelah diinvestasikan selama 2 tahun yaitu M2 itu sama dengan 1.040.400 rupiah. Kemudian yang ditanyakan pada contoh soal nomor 2 yaitu suku bunga yang berlaku. Sehingga dari modal awal 1 juta rupiah setelah 2 tahun menjadi 1.040.400 rupiah. Berapakah suku bunga yang berlaku? Jadi jelas di sini yang diketahui adalah I atau suku bunga. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah kita akan mulai pada rumus MN suku bunga majemuk yaitu MN sama dengan M0 buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Sekarang kita ganti ya. N-nya kita ganti. N-nya kita ganti dan 2 berarti M2 sama dengan M0 buka kurung 1 plus I tutup kurung N-nya pangkat di sini kita ganti dengan 2. Nah, sekarang kita akan mensubstitusi hal-hal yang sudah diketahui di sini. M2-nya di sini kita ganti dengan 1.040.400 rupiah, kemudian sama dengan M0-nya kita ganti dengan 1 juta, kemudian di sini buka kurung, satunya tetap plus I-nya di sini tetap karena I yang akan kita cari, kemudian tutup kurung pangkatnya di sini 2. Oke, sekarang 1.040.400 rupiah ini kita akan membagi dengan 1 juta rupiah ya. Kemudian sisanya di sini ruas kanan itu sama dengan 1 plus I ya, tutup kurung pangkat 2. Nah, sekarang kita akan menyederhanakannya yaitu 2 nol yang ada di belakang 1.040.400 rupiah ini akan kita coret ya. Oke, kita coret. Kemudian 2 nol yang ada di 1 juta juga kita akan coret. Ini akan menghasilkan 1.040
Rp10.404 dibagi dengan 10.000 itu sama dengan buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat 2. Nah, kita akan sederhanakan di sini 10.404 dibagi dengan 10.000 itu menghasilkan 1,0404 sama dengan di sini buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat 2. Nah, sekarang kita akan menggunakan konsep yaitu menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Untuk menghilangkan pangkat 2 pada ruas kanan, otomatis ruas kiri dan ruas kanan kita harus membuatnya menjadi pangkat setengah. Otomatis pangkat 2 di sini ya akan menghilang mengakibatkan pada ruas kiri akan menjadi bentuk akar. Yang semula 1,0404 ini akan berubah menjadi akar 1,0404 itu sama dengan pangkat 2 pada ruas kanan ini akan hilang. Dia akan menjadi 1 plus I. Dengan bantuan kalkulator, kita akan menghitung akar 1,0404. Didapatkan di sana 1,0198. Ibu ambil 4 angka di belakang koma ya. Yaitu 1,0198 itu sama dengan 1 plus I. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai I. Bagaimana caranya? Yaitu kita akan pindah ruas yang sejenis, yang tidak ada unsur I, kita akan jadikan satu ruas. Yaitu 1,0198 ya. 1 ini positif, pindah ruas jadi minus 1, itu sama dengan I. 1,0198 dikurangi 1 ya. Itu sama dengan 0,0198. Kemudian ruas kanan di sini sama dengan I. Akibatnya apa? Akibatnya I itu adalah 0,0198. Karena di sini lebih dari 5, kita akan bulatkan menjadi 0,02. Ya. Oke, di sini 9 kita bulatkan ke atas ya. 0,0198 ini kita bulatkan menjadi 0,02. Sehingga apa yang terjadi? I yang kita dapatkan itu adalah 0,02. Ini adalah bentuk desimal. Bentuk desimal ini kita ubah ke bentuk pecahan menghasilkan 2/100. Nah, 2/100 inilah disebut dengan bentuk persennya adalah 2%. Jadi, I yang kita dapatkan itu adalah 2%. Kesimpulannya adalah suku bunga yang berlaku sehingga dari investasi awal 1 juta, setelah 2 tahun menghasilkan Rp1.040.400, maka suku bunga yang berlaku adalah 2%.